About to watch Kimetsu no Yaiba or Demon Slayer Mugen Train. Let's go. Demon Slayer Kimetsu. Alright, so I'm about to watch Kimetsu no Yaiba or Demon Slayer Mugen Train. Oh my god, I'm so excited. Man, ini minuman favorit gua sama my favorite popcorn and also best of the best nasi goreng belum gua buka karena mau makan sambil nonton. Hey, what's up? I'm YB. Don't forget to watch Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba di 21. Nonton anime di 21. Salam sinema, balik lagi bareng Sarjana Bioskop. Di episode kali ini kita bakal membahas film apa yang ditonton Arab kemarin. Dan sebenarnya saya tuh bukan pecinta anime sebenarnya, bukan penonton anime lah. Nonton cuma Naruto itu juga di TV dan Boruto di TV dan di website film anime aja gitu, di seriesnya aja. Setelah itu nggak ada anime-anime yang saya tonton. Jadi bener-bener emang bukan penontonnya anime gitu. Tapi ada seseorang ya, ini namanya Tamara. Jadi dia tuh pecinta anime dan mulai tertarik dari dia gitu. Kena racunnya anime dari dia lah, dan nonton Attack on Titan, terus akhirnya ke Demon Slayer di Netflix gitu. Secara nggak sengaja filmnya tayang gitu di bioskop Demon Slayer ini. Kebetulan aja gitu. Nah karena itulah jadi semangat banget lah nonton Demon Slayer ini, dan nggak tahu manganya sama sekali. Kata teman-teman saya sih manganya nggak sebagus anime Demon Slayer ini. Nah di Jepang jadi heboh banget movie ini ya. Katanya bisa mengalahkan Spirited Away yang sudah 19 tahun menjadi rekor anime atau movie anime paling laris di Jepang. Terus tiba-tiba 19 tahun itu dilangkahi lah sama Demon Slayer ini. Jadi heboh banget. Dan kebetulan baru masuk ke dunia anime dari dua anime ini gitu kan. Jadi setelah aku tonton ya, pendapatku adalah bagus banget parah. Jarang-jarang SS1 ada anime juga gitu. Jadi ya terima kasih SS1 yang sudah mau mendistribusikan film ini, karena ada beberapa orang yang akhirnya masuk lagi ke dunia anime, nonton lagi anime setelah dari kecil nonton, terus udah besar nggak ketonton lagi anime. Setelah itu dari sini mulai tertarik lagi untuk masuk anime gitu. Kalau saya sih gitu ya. Bagus banget. Kenapa? Karena penulisan ceritanya dari segi penokohan karakter utamanya, walaupun villainnya atau musuhnya ini nggak diceritain secara detail background karakternya seperti apa, mungkin di manganya lebih diceritakan, tapi di filmnya nggak seperti si Rui ya, ada musuh yang di beberapa seriesnya diceritain backgroundnya, tapi di sini nggak gitu ya. Bagusnya itu dramanya itu lewat karakter. Dari ada flashback mimpi indah gitu. Musuhnya ini menidurkan karakter kita. Terus habis ditidurkan dikasih mimpi indah. Nah dari mimpi indah itu kita flashback
dan dari situlah pengenalan karakter-karakter tokoh-tokoh kita ini. Kemudian dibikin tragis gitu endingnya gitu. Dan ada plot twist di sana juga, di mimpinya tokoh utama di air, bukan air, di kayak di dalam air awan gitu ya, biru hening gitu. Di sepanjang film kan intens berisik, tapi ada satu momen yang hening itu tuh luar biasa sih. Maksudnya dinamika ceritanya tuh, penulisannya tuh bagus banget, asli seru. Terus actionnya, intensitasnya tuh dari awal sampai akhir tuh intensitasnya meningkat gitu. Di endingnya tuh luar biasa, seru banget. Dan ada walaupun si karakter elemen api ini tuh ya nggak diceritain secara detail di filmnya, tapi kita tuh jadi khawatir gitu sama karakter ini, takut mati, tapi emang mati beneran, mampus spoiler. Tapi emang mati beneran, dan di situ kekuatan emosionalnya gitu. Dan film ini tuh bagusnya karena bisa membuat penonton-penonton awam seperti aku, seperti saya, bisa ikut sedih, bisa ikut emosional sama karakter-karakternya, itu yang bikin bagus gitu. Gitu sih. Jadi bagus banget sih asli. Jadi pengen baca manganya, tapi kayaknya jelek gitu kata teman-teman aku. Jadi kayaknya ya mudah-mudahan ada series keduanya ya. Mungkin ya, nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun depan. Jadi nunggu aja lah. Dan pengen rewatch series pertamanya dari Demon Slayer ini, bagus banget. Terus karena nontonnya di bioskop, jadi audionya tuh bener-bener mantap banget lah. Ya beda kalau nonton anime di TV, di laptop gitu ya, dan bener-bener harus nonton di bioskop, di SS1 gitu. Bagus banget, gila, seru banget, seru. Ini adalah salah satu film yang paling seru dan bagus yang saya tonton selain Soul ya, Soulnya Disney. Pokoknya film-film animasi tahun ini, awal-awal tahun ini bagus-bagus sih, keren. Gitu. Jadi itu aja sih, sampai jumpa di review anime selanjutnya. Nggak bahas bagaimana visualnya. Kalau menurut aku sih visualnya biasa aja, selayaknya anime. Ya memang anime harus seperti itu gitu. Ya selayaknya anime lah. Gimana? Mungkin ada beberapa anime yang lebih bagus lagi visualnya atau gambarnya. Kita nggak tahu gitu ya. Aku sih kayaknya kata teman-teman aku ya, ada beberapa visual yang lebih bagus memang dari Demon Slayer ini. Tetapi secara cerita dan penokohan tuh Demon Slayer salah satu yang terbaik yang Jepang punya gitu ya. Kalau Disney itu lain lagi cerita gitu kan. Memang bagus Pixar. Gitu sih. Kalau boleh milih Soul atau Demon Slayer, karena Demon Slayer adalah pengalaman baru aku nonton anime di bioskop, jadi kayaknya milih Demon Slayer deh. Soul kan nontonnya di Disney Plus, jadi di rumah aja. Jadi ya seperti biasa nonton Pixar seperti apa gitu ya. Demon Slayer adalah pengalaman nonton anime dan nonton yang jadi kayak refreshing gitu loh di bioskop. Setelah udah lama kita pandemi nggak nonton di bioskop, terus ada anime, ada film, ada movie yang bagus banget, yang seru banget, itu kayak refreshing aja gitu. Keren lah. 9 ada Titan lewat. 9 dari 10 aku kasih skor buat Demon Slayer ini ya. Sampai jumpa di review selanjutnya bareng aku, Sidik Rahman, and keep watching.